Hai viewers, apa kabar? Semoga kita diberi kesehatan dan dijauhkan dari banyak penyakit. Di kesempatan kali ini, aku akan menceritakan seluruh alur cerita dari film yang berjudul The League of Extraordinary Gentlemen yang rilis 11 Juli 2003. Meski terbilang sudah lama, namun film ini cukup sukses di masanya. Sebelum dimulai, aku mau ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler konten. Jika tidak suka dengan spoiler, stop sekarang dan tonton video lainnya di channel ini. Namun kalau nggak ada masalah, monggo binara, siapkan cemilan dari posisi yang nyaman dan here we go. Menceritakan sebuah perkumpulan orang-orang dengan kekuatan super dan supranatural. Ya, mirip seperti Justice League dan Avenger gitu. Mereka disatukan dari berbagai novel yang ada di era abad 19, dan juga mereka berada di universe yang berbeda dengan superhero yang saat ini kita dengar. Bahkan sama sekali tidak ada hubungannya. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung saja ke ceritanya. Berawal di tahun 1899, sekelompok teroris menggunakan sebuah tank melewati jalanan di London. Mereka sedang merampok Bank of England. Dipimpin oleh Phantom, dia lalu mencuri blueprint Venice milik Leonardo da Vinci. Terjadi perdebatan di surat kabar antara Inggris dengan Jerman yang membuat keadaan di Eropa saat itu menjadi kacau. Mereka saling menuduh siapa pelaku dari perampokan tersebut. Beralih ke Berlin, Phantom dan anak buahnya menculik para saintis serta meledakkan airship di sana. Berlanjut pada orang yang mengaku suruhan pemerintah Inggris bernama Reed, sedang mencari seseorang di Kenya, Afrika, bernama Alan Quatermain. Alan adalah seorang petualang dan pemburu hebat berdarah Inggris. Dia diberitahu telah terjadi sesuatu yang membahayakan negara. Dia diminta untuk memimpin orang-orang dengan kemampuan khusus. Alan menolaknya. Di tengah perbincangan datang sekelompok orang yang akan membunuh Alan. Terjadi baku tembak dan Alan berhasil selamat dengan kemampuannya. Satu orang berhasil kabur terlihat sangat jauh. Alan kemudian menunjukkan skillnya, menembak dari sangat jauh bak seorang sniper. Orang tersebut ditangkap, tapi sebelum diinterogasi, dia menelan racun lalu mati. Beberapa saat kemudian, gedung tempat baku tembak tadi meledak karena bom. Alan akhirnya setuju dengan ajakan Reed. Saat Alan sampai di London, dia bertemu dengan M dan beberapa orang yang akan menjadi anggotanya. Ini adalah Kapten Nemo, seorang kapten kapal yang bernama Nautilus. Beberapa orang menganggapnya seperti bajak laut, padahal dia adalah orang yang baik dan sopan. Lalu ini adalah Rodney Skinner, sang pencuri. Dia menjadi tidak terlihat karena sebuah temuan dari seorang saintis. Dia bergabung di sini dengan tawaran agar bisa disembuhkan, tubuhnya dapat kembali normal terlihat. Supaya orang lain bisa melihatnya, dia menggunakan krim di wajah dan memakai pakaian. Kemudian ada Mina Harker, seorang royal vampire yang juga muncul dalam cerita Van Helsing. M lalu menceritakan bahwa Phantom akan memulai perang dunia dengan mengebom pertemuan rahasia yang diadakan para pemerintah dunia di Venice. Jadi untuk itulah Phantom tadi mencuri blueprint Venice di awal film. Selanjutnya mereka menaiki mobil keren yang dinamai Nautilus Car menuju sebuah dermaga di London. Mereka menemui Dorian Gray yang merupakan mantan kekasih Mina. Terjadi perbincangan di antara mereka. Salah satunya bahwa Quatermain pernah hampir mati sebelumnya namun disembuhkan seorang tabib di Afrika dan selamat. Alan juga menjelaskan bahwa si Dorian ini tetap awet muda, tidak berubah sejak pertama kali bertemu saat Alan masih anak-anak. Itu artinya Dorian ini tidak mengalami penuaan alias hidup abadi. Para pembunuh Phantom tiba-tiba datang. Phantom juga datang memperkenalkan diri.
terjadi pertarungan yang diawali oleh seorang agen rahasia Amerika, Tom Sawyer. Aksi baku hantam dan tembak-menembak terjadi, yang dimenangkan oleh Alan dan yang lainnya. Kemudian Tom dan Dorian pun bergabung dengan mereka, jadi sekarang kita sebut saja Liga agar mudah menyebutnya. Mereka melanjutkan perjalanan ke Paris menggunakan kapal selam super canggih milik Kapten Nemo yang bernama Nautilus, pedang samudra. Di Paris, Alan dan Tom mengejar seorang bertubuh besar bernama Mr. Hyde dan menangkap lalu membawanya ke dalam Nautilus. Saat Skinner berjalan menemui Mr. Hyde, dia terjatuh. Dorian membantunya berdiri. Dia juga sempat menggores kulit Skinner. Apa maksudnya? Sabar, nanti dijelaskan. Mereka bernegosiasi sehingga Mr. Hyde setuju membantu mereka dan berubah menjadi alter ego-nya, yaitu Dr. Jekyll. Jadi si Dr. Jekyll ini adalah seorang ilmuwan yang dapat berubah menjadi orang yang sangat besar dan kuat yang disebut Mr. Hyde dengan cara meminum eliksirnya. Dia juga ada dalam cerita Van Helsing. Liga sudah terbentuk. Mereka bergegas menuju ke Venice. Nautilus naik ke permukaan untuk pengisian daya kapal yang menggunakan tenaga matahari. Di perjalanan, nahkoda kapal menemukan kejanggalan dan melaporkannya kepada Kapten Nemo. Dia menemukan serbuk kimia di ruang kendali kapal. Sementara itu, Alan dan Tom berada di tempat lain, mengobrol dan melatih skillnya. Alan menasehati dan mengajari Tom bagaikan muridnya. Di dalam kapal, Alan dan Mina melihat Kapten Nemo sedang beribadah menyembah patung Dewi Kematian. Muncul keraguan untuk mempercayai Kapten Nemo. Mina dan Dorian berbincang membahas serbuk di ruang kendali. Ternyata itu adalah serbuk dari sebuah kamera. Dorian mulai menggoda Mina dengan memberikan minuman dalam gelas kecil. Gelas tersebut pecah dan melukai jari Mina. Sementara Dr. Jekyll mengintip lalu pergi. Terjadi perdebatan antar alter ego yang membuat Dr. Jekyll ingin berubah menjadi Mr. Hyde. Saat membuka kotak eliksirnya, telah hilang satu botol di sana dan mengatakan pada Alan bahwa Skinner yang mencurinya. Scene kemudian menunjukkan Nautilus yang sampai di Venice. Di bawah air sudah tertanam banyak sekali bom. Kapten Nemo memerintahkan anak buahnya untuk mencari bom tersebut. Tak lama kemudian, bom mulai meledak. Gedung-gedung runtuh berurutan seperti domino. Untuk menghentikan bangunan runtuh seperti itu, mereka harus meruntuhkan salah satu gedung. Tom yang cerdik langsung bergegas mengambil dan mengendarai Nautilus Car. Di dalam mobil yang berisikan Tom, Alan, Dorian, dan Mina langsung menuju ke tempat yang sudah ditentukan. Di jalan, Dorian menuduh Skinner telah memberitahu kelompok teroris Phantom tentang rencana Liga. Lalu Dorian turun dari mobil untuk menghajar para teroris. Sementara Mina kemudian berubah menjadi vampire dan kerumunan kelelawar untuk mengcover Alan dan Tom. Di perjalanan, Alan melihat Phantom. Dia turun dan mengejarnya. Sedangkan Tom telah sampai di titik koordinat dan menembakkan flare. Nautilus langsung menembakkan rudal, menghancurkan sebuah gedung dan menghentikan rantai gedung yang roboh. Alan mengejar Phantom sampai ke sebuah taman. Mereka berkelahi sehingga Phantom membuka penyamaran yang ternyata dia adalah M. Alan berusaha menangkapnya namun dia lolos. Dorian ternyata kembali ke Nautilus. Dia mengatakan pada Ismael, teman Kapten Nemo, bahwa dialah yang sebenarnya berkhianat, lalu menembaki Ismael. Sebelum mati, Ismael sempat mengatakan pada Alan dan lainnya bahwa Dorianlah pelakunya. Dorian kabur dengan kapal kecil yang disebut Kelopak Penjelajah. Mereka berusaha mengejarnya. Di perjalanan mereka mendapat rekaman dari M tentang rencana jahatnya. Di situ terungkap bahwa dia menginginkan ilmu dari Kapten Nemo, yaitu kapal selam Nautilus. Serbuk di ruang kendali adalah magnesium fosfor yang dihasilkan oleh kamera saat Dorian melakukan pengambilan foto. Lalu contoh kulit Skinner yang sengaja digoreskan oleh Dorian, kemudian eliksir milik Dr. Jekyll yang dicuri, dan darah Mina karena pecahan gelas.
Ternyata di berbagai penjuru kapal sudah terdapat bom waktu. Bom itu meledak dan merusak bagian besar kapal termasuk ruang mesin. Dr. Jekyll dan Mr. Hyde berinisiatif menutup kebocoran di ruang mesin itu dan membuka katup drain di sana sehingga Nautilus berhasil keluar ke permukaan. Tak lama kemudian datang sebuah pesan dari Skinner yang sedang membuntuti Dorian. Dia memberikan petunjuk dan koordinat lokasi Dorian dan M berada. Dengan cepat mereka memperbaiki kerusakan Nautilus lalu menuju ke lokasi. Mereka tiba di Mongolia. Terdapat sebuah pabrik aktif milik M di sana. Skinner datang menjelaskan situasi dan kondisinya, kemudian bergabung kembali dengan tim. Skinner mengatakan bahwa pabrik tersebut seperti benteng yang memproduksi senjata, melakukan penelitian, dan bahkan meniru Nautilus milik Kapten Nemo. Mempekerjakan para ilmuwan yang disandra di awal film, serta membuat tiruan anggota Liga seperti mata-mata yang tidak terlihat, pasukan dengan kekuatan Mr. Hyde, dan para pembunuh yang haus darah atau vampire seperti Mina. M berencana untuk menjual serum-serum kekuatan tersebut pada negara yang berminat. Tentu saja hal ini akan memicu peperangan dunia. Jadi Alan dan lainnya bergegas menyusun rencana untuk menghancurkan pabrik tersebut. Scene berpindah pada Dorian dan M yang sedang berbincang. M mengatakan bahwa lukisan Dorian di kamarnya. Apa maksudnya? Sebelum lanjut ke cerita, aku akan menjelaskan sedikit tentang Dorian. Dorian adalah orang yang hidup abadi, namun saat dia melihat lukisannya sendiri, dia akan mati. Lanjut ke cerita. Skinner bertugas memasang bom di seluruh penjuru pabrik. Kapten Nemo membebaskan keluarga dan para ilmuwan yang menjadi sandera. Saat membebaskan mereka, ada satu pasukan yang lolos dan memberitahu M bahwa ada penyusup. Terjadilah pertarungan di sana. M tersudut oleh Tom dan Alan, yang kemudian mengungkap bahwa M adalah Profesor James Moriarty, musuh utama dari serial Sherlock Holmes. Kembali ke Dorian yang sedang mencari lukisan dirinya. Dia bertemu Mina, dan terjadi pertarungan yang membuat Mina tertusuk. Dorian mencabut pedang dari tubuh Mina. Mina yang ternyata berpura-pura mati langsung bangun menusuk Dorian sampai tertancap di tembok. Mina kemudian menunjukkan lukisan Dorian tepat di depannya. Lukisan tersebut tampak seseorang yang mengerikan, dan ketika Dorian melihatnya, orang di lukisan itu menjadi Dorian, sedangkan tubuh Dorian langsung menua, hancur, lalu mati. Sementara itu, M berhasil kabur. Tom dan Alan mengejarnya. Di tengah jalan, Tom terhambat karena diserang oleh Reed yang tidak terlihat. Reed adalah orang yang kita jumpai di awal film sedang merekrut Alan dan sudah menggunakan obat eksperimen yang membuatnya tak terlihat seperti Skinner. Tom bertarung dengan Reed. Saat Reed tersudut, datang seorang pasukan M yang mengenakan armor besi dan menggunakan senjata flamethrower. Dia menyerang Tom menggunakan semburan api hingga Tom tersudut. Skinner datang menyelamatkannya, namun dia terbakar dan lari. Ketika melihat Skinner yang terkena luka bakar, Tom lalu disandra dari belakang oleh Reed. Dante, teman dari M, meminum eliksir Dr. Jekyll. Terlalu banyak membuatnya menjadi sangat besar melebihi Mr. Hyde dan tidak terkontrol. Mr. Hyde dan Dante bertarung sengit. Kapten Nemo datang membantunya dengan skill berpedang, namun tidak cukup untuk mengalahkan Dante. Mereka berdua terlempar. Mr. Hyde sudah mencapai batasnya, kemudian berubah menjadi Dr. Jekyll. Mereka lari menuju ke ruangan sempit sehingga Dante tidak bisa masuk. Di tempat lain, Alan berhasil mengejar M. Mereka bertarung hingga M bisa tersudut. Saat hendak membacok M dengan kapak, bom yang sudah dipasang Skinner meledak. M berhasil berdiri, mengangkat topengnya ke arah Alan. Alan sudah menodongnya dengan pistol. Dari pantulan topeng milik M terlihat pantulan bahwa Tom sedang disandra oleh Reed. Alan langsung berbalik badan menembak Reed, namun membuatnya lengah sehingga ditusuk dari belakang oleh M. M langsung meloncat dan kabur menuju kelopak penjelajah.
Tom dari kejauhan membidiknya dengan nasihat dari Alan. M berhasil tertembak lalu mati, sedangkan serum yang dia bawa jatuh ke dalam air. Setelah itu Tom melihat ke arah Alan yang sekarat kemudian mati. Tom dan anggota Liga yang tersisa menguburkan Alan di Afrika di samping makam anaknya. Mereka teringat Alan pernah berkata bahwa Afrika tidak akan membiarkannya mati. Tom lalu menaruh Winchester, senjata api laras panjang kesukaan Alan, di atas makamnya. Seorang dukun kemudian datang, melakukan sebuah ritual, memunculkan api lalu mendatangkan badai yang tidak wajar. Petir datang menyambar Winchester dan film pun tamat. Sebuah film yang keren sekali untuk ditonton sampai saat ini meski sudah lama dirilis. Semua karakter memiliki cerita dan keunikan masing-masing. Misalnya Dorian Gray yang memiliki film tersendiri yang cukup menarik untuk dibahas, Kapten Nemo dengan Nautilus, dan Skinner the Invisible. Film yang cocok untuk ditonton bersama keluarga. Oke, sekian dulu cerita dari film The League of Extraordinary Gentlemen. Semoga terhibur. Jika kalian suka dengan video ini, please tekan tombol like dan mohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar tetap semangat membuat konten-konten yang lain. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.